Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita bertemu di segmen monolog. Pastinya bersama Bang Pets yang akan selalu membawakan cerita-cerita horor dan juga pengalaman mistis yang dialami oleh seseorang. Percaya atau tidak, kita hidup di dunia ini memang tak sendiri. Ada dimensi lain yang hidup beriringan namun tak bisa dipertemukan. Hanya sebagian kecil orang yang bisa dikatakan beruntung atau mungkin sial ketika secara tak sengaja mendapati pengalaman mistis atau mungkin sampai masuk ke dimensi lain itu. Cerita kali ini juga akan cukup panjang dan penuh dengan misteri. Jadi pastikan teman-teman tidak skip ya, agar tidak bingung. Oke, langsung saja kita masuk ke segmen Pets Story Time. Halo, namaku Aji, dan ini adalah cerita pengalamanku yang mungkin tidak masuk akal. Tapi, aku benar-benar mengalami kejadian ini. Tepatnya, ketika aku berkunjung ke rumah pamanku yang berada di Purbalingga. Cerita ini terjadi di tahun 2015, ketika aku masih berusia 22 tahun. Cerita dimulai ketika pada suatu pagi, aku yang baru saja selesai mandi dan mengganti pakaianku di dalam kamar, tiba-tiba mendengar suara ibuku yang memanggilku dari luar. Beberapa saat kemudian, aku yang selesai mengganti pakaianku pun bergegas menghampiri ibu yang sedang duduk di kursi ruang tamu. "Ada apa, Bu?" tanyaku pada ibuku. "Tadi malam Bu Siti nelpon. 3 hari lagi kita disuruh ke Purbalingga. Soalnya Sarah mau menikah," jawab ibu menjelaskan. "Terus gimana, Bu?" tanyaku lagi pada ibuku. "Coba kamu cari mobil atau charteran atau mungkin rental buat kita ke sana besok," suruh ibuku sambil mengutak-atik handphone miliknya yang entah sedang chattingan dengan siapa. "Iya, Bu, nanti coba tak tanyain ke teman-temanku. Siapa tahu ada yang tahu tempat rental mobil," jawabku, yang kemudian aku kembali ke kamar untuk mengambil dompetku, kemudian bergegas ke warung kopi, tempat biasa aku dan teman-temanku berkumpul. Sedikit penjelasan, Bule Siti adalah adik dari ibuku, di mana ibuku sendiri berasal dari Purbalingga dan memiliki 2 saudara, yaitu Bule Siti dan juga Paman Wito. Kemudian, ibuku menikah dengan ayah dan pada akhirnya menetap di Purwodadi. Di sebuah warung sederhana yang terbuat dari kayu yang dicat warna biru, juga terdapat sebuah pohon mangga. Terlihat 2 orang pemuda dan beberapa bapak-bapak yang sedang menikmati minuman mereka. Ya, kedua pemuda yang duduk di kursi panjang itu adalah Toha dan Arif. Aku pun bergegas menghampiri mereka berdua. "Aku tadi kopi 1 sama korengan 2, ucap Toha sembari tertawa. "Nambah lagi, jangan khawatir, nanti aku biarin," jawabku, yang kemudian duduk di kursi kosong yang ada di depan mereka. Arif pun hanya tersenyum ketika mendengar candaanku dengan Toha. Terlihat di meja kecil yang ada di hadapan kami 2 bungkus rokok yang berbeda merek, juga 2 gelas kopi hitam yang tinggal separuh. Kalian ada yang kenal pemilik rental mobil nggak?" tanyaku kepada kedua sahabatku. "Emang mau kemana?" tanya Arif. Sedangkan Toha sendiri hanya menggelengkan kepalanya dengan mulut yang masih tersumpal rokok. "3 hari lagi aku mau ke Purbalingga," jawabku. "Mau ngapain ke Purbalingga?" giliran Toha yang bertanya. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Toha, datanglah Kang Ramlan dengan membawa segelas kopi hitam dan meletakkan di meja di hadapanku. Walaupun aku tak memesan, pasti Kang Ramlan sendiri tahu minuman kesukaanku, yaitu kopi hitam pahit. "Rokoknya sekalian, Kang. Soalnya rokokku ketinggalan di rumah," ucapku pada Kang Ramlan, yang kemudian ia berjalan masuk ke dalam warung. Ia keluar dengan membawa sebungkus rokok kesukaanku, yaitu Surya 16. Kemudian aku menjawab pertanyaan Toha yang belum sempat kujawab. "Sepupuku, dia mau menikah," jawabku singkat, lalu menyeruput sedikit kopi panas yang baru saja diberikan Kang Ramlan. Toha dan Arif pun sedikit menganggukkan kepalanya
Sebagai tanda mereka mengerti penjelasanku. Pinjem aja tuh mobil bapaknya si Arif. Kalau sama temen sendiri kan malah gak usah bayar toh. Cukup kasih uang rokok. Celetuk Toha. Sialan kamu toh. Tapi yo bener juga Ci. Nanti aku tanyain deh ke bapakku, boleh apa enggak. Soalnya mobil bapakku juga jarang dipakai, sering mogok. Jawab Arif. Boleh deh Rif, coba yo, nanti kamu tanyain dulu ke bapakmu. Soal biaya gampang lah. Rokokmu apa? Hehehe. Jawabku sembari tertawa. Alah, gampang kalau soal itu. Tapi emang sering mogok di awal. Kalau udah jalan, aman kok Ci, ucap Arif padaku. Gampang lah kalau soal mesin. Kerjaku di kota kan juga pegang mesin. Malah sekalian nanti mobil bapakmu tak bore up, biar jadi mobil balap. Gimana, oke enggak? Celetuku padanya. Oke deh, beres, siap. Nanti sampai rumah tak kabari, jawab Arif. Oke, siap bro. Di warung kopi sederhana di pagi itu pun kami isi dengan candaan dan juga obrolan ngalor ngidul yang tidak terlalu penting. Tanpa terasa, jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11 siang. Yang pada akhirnya aku pun memutuskan pulang terlebih dahulu, meninggalkan Arif dan Toha. Sesampainya di rumah, aku dikejutkan dengan nenek yang kumat lagi penyakit tuanya. Biasa, di umur segitu, kalau salah makan sedikit, bisa sampai kemana-mana. Nenek sendiri memiliki riwayat stroke dan juga darah tinggi. Kalau drop, pasti butuh waktu lama untuk istirahat. Melihat hal ini, kemudian bapak menyuruh aku dan Pras adikku saja yang berangkat ke Purbolinggo. Kala itu, adikku baru saja masuk SMP. Usia kami memang terpaut cukup jauh, hampir 10 tahun. Sementara bapak dan ibu akan menjaga nenek di rumah. Besoknya, waktu berangkat ke Purbolinggo pun tiba. Jam juga masih sangat pagi. Jam dinding rumahku sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku dan Pras juga sudah siap dengan tas punggung yang berisi baju ganti kami masing-masing. Kami pun segera bergegas menuju ke rumah Arif untuk mengambil mobilnya. Semalam, Arif sudah menelpon kalau bapaknya mengizinkanku untuk membawa mobilnya. Selain Arif yang akrab denganku, Bapak Arif juga kenal dekat dengan bapakku. Nanti, kalau kalian sudah sampai di Bukateja, langsung saja telepon paman atau bulikmu, biar nanti dijemput, ucap ayahku dari depan pintu mobil tempatku duduk di kursi belakang kemudi. Setelah berpamitan dengan ibu dan bapak, kami pun segera menuju ke rumah Arif yang berada di desa sebelah dengan menaiki motor. Sesampainya di sana, aku segera memeriksa mobil Kijang Kapsul tahun 2001 itu kepemilikan bapaknya. Benar saja, mobil ini dalam kondisi mogok. Aku pun harus membetulkan beberapa bagian, sekaligus mengecaskan akinya dulu, karena ternyata akinya juga tekor. Semua pembetulan itu pun membutuhkan waktu cukup lama, sekaligus menunggu aki penuh. Singkat cerita, tepat jam 3 sore, semua baru selesai. Arif dan bapaknya pun juga memuji skill mekaniku. Setelah istirahat dan makan makanan yang sudah disediakan, kami pun mulai jalan pada 4 sore. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, sampailah kami di pertigaan Jalan Salatiga Gubuk. Di perjalanan pun tak banyak percakapan antara aku dan Pras. Itu dikarenakan Pras sendiri memang anak yang pendiam dan juga jarang bicara. Ditambah lagi, aku memutuskan untuk langsung bekerja dan jarang di rumah, sehingga aku memang tak terlalu akrab dengan adikku ini. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 17.35. Kami sampai di Bawen dan lanjut ke arah Ambarawa menuju arah Gerabak. Di perjalanan, kami sempatkan mampir di masjid untuk menunaikan sholat maghrib dan juga sebat sebentar, kemudian lanjut jalan lagi. Singkat cerita, 2 jam perjalanan kami tempuh. Pukul 8 malam, sampailah kami di Wonosobo, tepatnya di daerah perkebunan teh. Sempat kami mencari masjid lagi untuk sholat isya, namun sepertinya lebih baik jalan dulu saja, karena perjalanan sudah tak lama lagi. Juga, mobil ini tak bisa berjalan terlalu kencang, takut mesinnya nanti bermasalah. Dan benar, di sebuah tanjakan di daerah kebun teh itu,
Tiba-tiba mobil ini mogok. "Ah, bangke. Beneran kan mogok lagi?" ucapku. "Duh, kok mogoknya di tempat kayak gini sih, Mas?" jawab Pras. "Iya nih, yuk turun, kita cek lagi. Paling radiatornya," ucapku. Ternyata betul, ketika kap mobil dibuka, tutup radiatornya kendor, sehingga airnya habis menguap dan mesin pun menjadi overheat. Aku pun mengambil botol di dalam mobil dan berniat mencari sumber air di dekat situ. Sementara Pras, kusuruh menunggu di mobil. Di sini, hal aneh mulai terjadi. Dari kejauhan, di tengah-tengah perkebunan teh yang luas, samar-samar, Pras melihat ada siluet seseorang seperti sedang memetik daun teh dengan rokok yang menyala di mulutnya. Pras pun mendekat untuk menegaskan lagi pandangannya. Ia pun langsung bertanya pada orang itu. "Punten Pak, di sini yang ada sumber air di mana ya?" tanya Pras dengan sedikit berteriak. Karena posisi si orang memang cukup jauh. Karena tak ada jawaban, sekali lagi Pras bertanya dengan suara yang lebih keras. Mendengar itu, orang tadi langsung berhenti memetik-metik daun teh dan menengok ke arahnya. Ada 3 cahaya merah menyala dari sosok itu. 1 nyala rokoknya, dan 2 lagi adalah matanya yang merah menyala di antara kegelapan kebun teh. Sosok itu seketika meninggi dan semakin tinggi hingga setinggi pohon cengkeh yang berada tak jauh darinya. Pras pun mundur dan berlari ke arah mobil. Di mobil, aku yang sedang mengisi air untuk radiator pun kaget karena Pras tiba-tiba lari dengan nafas yang tak karuan. Ia pun langsung masuk ke mobil dan segera mengajakku untuk jalan lagi. Dia tak mau mengatakan apa yang terjadi. Ia hanya menyuruhku untuk cepat-cepat pindah dari sini. Mobil pun akhirnya bisa nyala kembali dan kami pun melanjutkan perjalanan. Kulihat wajah Pras masih begitu ketakutan. Aku tanya sekali lagi dan ia pun menceritakan apa yang ia lihat. Aku cukup dibuat merinding mendengar ucapan adikku. Namun, aku tak mau menganggap itu terlalu serius dan kami berdua pun mulai melupakannya. Singkat cerita, sampailah kami di kota yang memiliki julukan unik, yaitu kota Knalpot, dan lebih tepatnya di daerah Bukateja. Kami pun segera turun dan aku sendiri langsung menghubungi nomor Paman Heru untuk meminta dijemput. Sesaat kami menunggu, terlihatlah mobil Honda Brio berwarna merah berhenti di hadapan kami. Ternyata itu adalah Elsa, anak Paman Heru yang akan menikah besok. Setelah sesaat kami bertegur sapa, kami pun masuk kembali ke dalam mobil dan berangkat menuju ke rumah Elsa. Karena jarak yang tak terlalu jauh, tak butuh waktu lama, kami pun akhirnya sampai. Terlihat 2 rumah yang cukup besar berjajar tanpa pembatas. Itu adalah rumah Paman Heru dan rumah nenekku yang memang bersebelahan. Nampak pula sudah ramai dengan kerabat dan juga para tetangga. Elsa sempat bertanya pada Pras, kenapa kok mukanya kelihatan pucat? Langsung saja kutimbali, cuma kecapean kok dia, agar tak ada keluarga paman yang ikut kepikiran. Emang acara nikahanmu kapan sih, Sah? Tanyaku sambil menutup pintu mobil. Lusa, jawab Elsa yang berjalan menghampiriku dan segera mengajakku untuk masuk. Keponakanku yang dari jauh sudah pada sampai, sambut Paman Heru yang baru saja keluar dari ruang belakang. Ya Om, Bapak dan Ibu minta maaf nggak bisa hadir karena nenek lagi kambuh darah tingginya, jawabku pada Om Heru menyampaikan pesan dari ayahku. Ya nggak apa-apa, kemarin bapakmu juga sudah telepon Om kok, jawab Om Heru sambil menyodorkan tangannya bertanda mempersilahkanku untuk kembali duduk. Yai mana Om? Tanyaku pada Om Heru. Ada itu di taman samping rumah, lagi main sama Indra, jawab Om Heru. Yai sendiri adalah panggilanku untuk nenek atau ibu dari ibuku. Tak berselang lama, keluarlah bulikku, yaitu Bulik Siti. Setelah sesaat kami mengobrol, Bulik Siti pun segera menyuruh aku dan Pras untuk meletakkan tas bawaan kami ke kamar yang sudah disiapkan dan menyuruh kami untuk beristirahat terlebih dahulu. Pras, yuk nemuin Yai dulu sebentar, nanti baru lanjut istirahat, ajakku pada Pras yang langsung tiduran di tempat tidur setelah meletakkan tasnya di dalam lemari. Memang sudah selayaknya, meskipun sudah larut malam,
Tapi di desa, gotong royongnya memang masih sangat kental. Serawung adalah istilahnya, yaitu di tempat siapapun yang akan ada hajat, seluruh tetangga akan ikut berkumpul untuk membantu apapun yang pemilik hajat butuhkan. Juga ketika malam hari, para laki-laki akan jagongan di rumah pemilik hajat itu. Kami pun bergegas menuju ke taman yang ada di samping rumah. Terlihat Yayi sedang duduk di kursi santai, ditemani oleh Indra dan kakaknya Inara. Indra dan Inara sendiri adalah adik Elsa, di mana Indra baru berusia 7 tahun dan Inara baru kelas 6 SD. Aku dan Pras pun segera menghampiri mereka. "Assalamualaikum," ucap Pras adikku sambil tersenyum. Sesaat terlihat Yayi dengan tatapan serius memperhatikan Pras yang berdiri di hadapannya. "Waalaikumsalam. Pras, udah gede. Aji, kapan kalian sampai?" jawab nenek yang langsung memeluk aku dan Pras. Sedangkan Indra dan Inara pun langsung menghampiriku dan ikut menarik tanganku untuk bersalaman. "Baru aja, Yi," ucapku menjawab pertanyaan nenek. "Kalian sudah makan?" lanjut tanya nenek yang masih memegang tanganku dan mengajakku untuk duduk. "Sudah tadi, Nek. Kami sempat berhenti tadi di jalan buat makan," jawabku menerangkan. Pertemuanku, Pras, dan juga Yayi malam itu pun dipenuhi dengan obrolan-obrolan dan saling tanya kabar masing-masing. Dan di sini aku pun menjelaskan ke Yayi alasan kenapa ayah dan ibu tak bisa ikut datang. Cukup lama aku, Pras, dan Yayi mengobrol malam itu. Dan pada akhirnya kami pun harus menyudahi obrolan malam itu untuk beristirahat. Aku dan Pras bergegas menuju kamar untuk tidur. Serasa baru saja kami memejamkan mata. Dengan mata yang masih meremang, sayup-sayup, aku mendengar suara azan subuh dari musola yang tak jauh dari rumah paman. "Pras, ayo bangun, sholat subuh dulu," ajakku pada Pras. Iya," jawaban singkat Pras sambil sedikit menggeserkan badannya untuk kembali tidur. Melihat itu, aku pun bergegas mengambil sarung yang ada di dalam tasku dan bergegas menuju musola. Aku berniat membangunkan Pras nanti saja selepas dari musola, karena aku lihat Paman Heru dan Indra sudah di depan rumah yang juga sudah siap untuk berangkat ke musola. Aku pun menghampiri mereka. "Loh, Pras mana?" tanya Paman Heru. "Masih tidur, Om. Mungkin dia masih kecapean," jawabku, yang lalu mengajak Paman Heru untuk lanjut jalan. Setelah melaksanakan kewajiban kami sebagai umat muslim pagi itu, Paman Heru pun mengajakku untuk minum kopi di taman kecil di samping rumahnya. Sejuknya udara pagi, remang cahaya mentari yang sedikit tertutup kabut, dan juga jijiran pohon-pohon kelapa di bawah kaki Gunung Selamet pagi itu terasa menambah nikmatnya kopi yang kami minum. "Nanti kalau kamu mau jalan-jalan, ajak saja Inara, biar dianterin ke tempat wisata yang ada di sini," ucap Paman Heru, yang kemudian beranjak dari duduknya dan meninggalkanku karena mulai ada tamu. Pagi itu, memang para tetangga dan juga kerabat Paman Heru mulai berdatangan. Tentunya untuk membantu mempersiapkan acara pernikahan Elsa pada besok hari. Terlihat beberapa ibu-ibu sudah sibuk membuat adonan kue, dan beberapa lainnya sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Sedangkan di teras depan rumah, mulai nampak beberapa orang yang mulai sibuk untuk memasang tenda hajatan dan juga menata tempat pelaminan. Sedangkan aku sendiri, yang baru saja selesai menikmati secangkir kopi, memilih menghampiri Pras dan Yayi yang sedang mengobrol di depan rumah Yayi. Ketika aku duduk, tiba-tiba Pras bercerita kalau di dalam mimpinya, ia kembali didatangi sosok hitam besar dengan rokok yang menyala di mulutnya yang kemarin malam ia lihat di kebun teh. Aku pun tak bisa berkomentar apa-apa dan menasihatinya kalau itu hanyalah mimpi semata. Mungkin karena disuruh Paman Heru, tak berselang lama Inara pun datang dan menghampiri kami berdua. "Bang, mau jalan-jalan gak?" tanya Inara padaku dan Pras. "Jalan-jalan kemana?" tanya adikku Pras. "Ke Taman Bunga Kutabawa," jawab Inara. Karena jarak antar rumah dengan Taman Bunga Kutabawa Flower Garden memang lumayan jauh,
Aku yang masih merasa capek pun menolak ajakannya. Mending nanti sore saja. Kita jalan-jalan ke sawah dekat sungai aja yuk. Kita lihat bendungan di sana, ucapku pada Inara. Di desa sebelah, memang ada sebuah tanggul kecil dan juga sawah yang luas. Tepatnya di samping sebuah hutan kecil. Waktu masih kecil dulu, aku pernah diajak Om Heru ke sana. Setelah cukup lama aku ngobrol dengan Yayi, aku pun yang masih capek, akhirnya memutuskan untuk tidur di kamar lagi. Tanpa terasa, aku yang terlelap tidur siang itu terbangun pukul 3:30 sore. Aku pun bergegas keluar kamar untuk mandi. Indra mana? Abang mandi dulu ya. Habis itu kita jalan, ajakku pada Inara. Iya bang. Indra ikut sama Kak Elsa ke kota buat cari perlengkapan buat besok, jawab Inara yang masih sibuk dengan handphonenya. Aku pun langsung ke kamar mandi, dan setelah beberapa saat, aku yang sudah siap pun mengajak Pras dan Inara. Mau kemana nih jadinya bang? Tanya Inara. Jalan-jalan deket sini saja, nikmati suasana sore, jawabku. Kita pun menuju ke area persawahan yang ada di sisi timur desa. Dengan menggunakan sepeda motor milik Paman Heru, berangkatlah kami dengan berbonceng 3 ke tempat yang aku maksud. Tak selang berapa lama, sampailah kami di tempat itu. Ternyata, bendungan irigasi yang tak terlalu besar untuk mengairi air sawah di sekitar sini juga masih ada dan belum banyak berubah. Nampak hamparan sawah yang berwarna hijau dengan berbagai jenis tanamannya. Pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi terlihat di beberapa tempat. Cerahnya sinar mentari sore dan juga angin sepoi-sepoi sore itu seakan membuatku merasa tenang dan enggan untuk pulang. Aku pun menikmati sore itu dengan ditemani sebatang rokok kesukaanku. Sedangkan Inara sendiri asik selfie bareng Pras dengan kamera handphonenya. Karena memang umur Inara dan Pras hanya berjarak 2 tahun. Mereka pun bisa akrab dengan cepat. Tak terasa, jam tanganku sudah menunjukkan jam 5:15. Aku pun mengajak Inara dan Pras untuk segera pulang. Pras, Ra, ayo pulang. Udah mau maghrib, ajakku sambil berjalan menuju ke sepeda motor yang terparkir di tanggul. Inara yang sedang duduk melihat hasil foto selfie-nya pun bergegas berdiri. Di sini, keanehan mulai terjadi. Di mana Pras yang tadinya sedang berdiri di dekat tanggul, tiba-tiba ia berlari ke pematang sawah ke arah timur. Sedangkan seharusnya arah kami pulang adalah ke arah barat. Refleks, Inara pun berusaha mengejar Pras. Aku yang merasa bingung dengan kejadian itu pun juga bergegas ikut mengejar Inara dan Pras. Entah aku yang memang tidak pernah olahraga, atau memang aku yang sudah jompo di usia muda, aku pun tak mampu mengejar mereka. Mereka berdua berlari dengan cukup kencang. Sesaat, aku berhenti untuk mengambil nafas. Kulihat mereka berdua terus saja berlari menuju ke arah hutan yang tidak terlalu jauh dari sana. Sebuah hutan dengan pohon-pohonnya yang sangat besar. Meskipun aku masih bisa melihat mereka berdua, namun jarak antara aku dan mereka sudah cukup jauh. Yang pada akhirnya, aku pun menyusul mereka untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Di tengah jalan setapak di dalam hutan itu, aku sempat berhenti sejenak. Kulihat ada sebuah pohon preh atau sejenis pohon beringin. Pohon itu berukuran sangat besar dan berdiri di sisi jalan yang sekarang sedang kulalui. Sesaat, tengkuk kepala pun mulai terasa merinding, seakan ada angin berembus yang meniup ke arahnya. Yang kemudian, aku pun lanjut berlari menyusul mereka berdua. Aku sangat terkejut melihat pemandangan yang ada di depanku. Setelah melewati hutan tersebut, nampaklah ada sebuah jalan beraspal dan juga gapura besar dengan tulisan nama desa omku, yaitu Desa Tompe. Sejenak, aku berhenti dan mengusap kedua mataku. Apa mungkin aku berhalusinasi? Gumamku sendiri. Aku pun berpikir, bagaimana mungkin kami bisa sampai di sini? Sedangkan kami baru saja berlari ke arah timur, yang seharusnya menjauh dari desa. Keanehan pun semakin terlihat, di mana saat itu posisi matahari yang hampir terbenam seharusnya berada di ufuk barat, yang berarti adalah arah belakangku. Namun kali ini terlihat dari arah timur, seakan baru saja terbit. Sedangkan ketika aku melihat jam tanganku, waktu masih menunjukkan pukul 5:30 sore,
yang berarti sudah memasuki waktu maghrib. Aku yang mengkhawatirkan Inara dan Pras dengan sedikit ragu pada akhirnya pun berjalan memasuki desa itu. Sesaat setelah aku melewati gapura desa, terlihat banyak rumah yang berjajar di sebelah kanan dan kiri jalan, persis seperti jalan ketika aku masuk kemarin. Terlihat tak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja selama perjalananku menuju ke rumah paman, aku tak menjumpai satu orang pun. Hingga pada akhirnya aku pun sampai di rumah paman. Di sana juga sudah terpasang tenda pelaminan dan juga ada beberapa orang yang berkumpul. Betul sekali, itu benar-benar rumah pamanku Heru. Meski dengan rasa ragu dan perasaan takut, aku pun tetap memutuskan masuk dan mencari keberadaan Inara dan Pras. Di ruang tamu, kulihat Inara sedang makan dengan disuapi Bulik Siti, yaitu ibunya. Aku pun bergegas mendekati mereka. "Pras, di mana ya Bulik?" tanya aku dengan sedikit ragu. "Sedang mandi," jawab Bulik Siti dengan wajah datar sambil menyuapi Inara. Terlihat Inara sangat menikmati suapan ibunya. Sementara itu, terlihat pula para ibu-ibu yang berlalu lalang sedang sibuk menyiapkan segala bahan-bahan masakan untuk acara pernikahan Elsa besok. Aku pun terus berpikir, aku pasti berhalusinasi. Dan tetap saja aku merasa ragu kalau ini bukanlah rumah paman. Akan tetapi, kenyataan yang ada di hadapanku seakan-akan mematahkan semua keraguanku. Di mana di setiap sudut ruangan dan juga orang-orang yang ada di sana adalah nyata. Dan aku benar-benar yakin jika semua itu adalah orang-orang nyata. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan mencoba memahami kembali apa yang baru saja terjadi pada kami. Baru sebentar aku di kamar, sayup-sayup aku mendengar suara riuh bunyi kentongan yang dipukul terus-menerus. Aku yang penasaran pun bergegas kembali keluar kamar dan mencoba untuk melihat dari mana asal suara itu. Namun anehnya, di luar aku tak lihat ada kejadian apapun. Dan semua orang juga masih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Seakan mereka tak mendengar bunyi kentongan itu. "Makan dulu, Ji," ucap Bulekku Siti yang tiba-tiba berada di belakangku. Sesaat, kulihat wajah Bulekku yang datar berjalan melewatiku menuju ke ruang dapur. Aku pun mengikutinya di belakang. Dan kulihat di meja makan memang sudah tersedia nasi, sayur, dan beberapa jenis lauk pauknya. Sejenak, ku perhatikan semua makanan itu. Sesaat aku pun melihat ke arah pintu samping rumah, di mana pintu itu menuju ke sebuah taman kecil yang ada di samping rumah paman. Inara kembali terlihat di sana, masih sedang makan. Namun sekarang, ia makan sambil ngobrol dengan Yayi. Aku pun bergegas menghampiri mereka. "Inara, kamu kok udah ada di sini? Terus barusan kamu dengar ada suara kentongan gak?" tanya aku padanya. Inara pun hanya menggelengkan kepalanya dengan mulut yang masih mengunyah nasi. Sedangkan Yayi sendiri, ia menatapku dengan tajam seakan ia marah padaku. Kemudian ia pun berkata, "Sudah, kamu makan saja dulu sana." Aku pun merasa heran dengan sikap nenek malam itu, karena tak biasanya ia bersikap begitu padaku. Aku sendiri semakin merasa ada yang aneh, ganjil dengan tempat dan juga orang-orang yang ada di sini. Aku bertambah terkejut ketika memperhatikan dengan seksama wajah Inara yang sedang makan dengan lahap, di mana wajah Inara terlihat sangat pucat dan matanya pun juga terlihat sedikit memerah. "Ra, masuk sebentar ikut abang yuk," ajakku ke Inara. "Sudah, biarkan Inara makan di sini," sahut nenek dengan tatapan yang semakin mengerikan. Melihat sikap Yayi, aku pun semakin yakin kalau memang ada yang tak beres dengan semua ini. Aku pun bergegas kembali masuk ke dalam rumah untuk mencari Pras dan memastikan keadaannya. Ketika aku sampai di ruang tamu, terlihat Pras sedang disisir rambutnya oleh Tante Siti. Dan lagi-lagi, aku pun kembali terkejut ketika melihat keadaan Pras, di mana wajah Pras juga terlihat pucat pasi dan matanya juga sedikit memerah sama dengan Inara. Aku pun mencoba memanggilnya. "Pras, sini bentar, ikut abang," panggilku padanya. "Biar Pras main di sini. Kamu makan saja lalu istirahat," ucap Tante Siti dengan nada yang meninggi
dan tatapan mata yang juga terlihat menakutkan. Aku pun berpikir, kenapa mereka seakan ingin memisahkanku dengan Pras dan juga Inara. Di sini, rasa takut pun kembali menyelimuti perasaanku. Perasaanku menjadi tak karuan, seakan aku tak bisa membedakan jika ini adalah kenyataan atau hanya aku yang berhalusinasi. Dengan perasaan yang masih diselimuti rasa takut, aku pun memutuskan kembali ke kamar. Kulihat jam tanganku kembali, dan aku juga kembali merasakan keganjilan, di mana waktu itu sudah masuk waktu maghrib. Tetapi aku tak mendengar sekalipun suara azan dari musola ataupun masjid terdekat. Padahal rumah Pak Aman tak jauh jaraknya dengan musola desa. Jadi bisa dipastikan kalau ada azan berkumandang pasti terdengar dengan jelas dari rumah ini. Aku yang semakin penasaran pun memutuskan untuk keluar kamar dan menuju ke depan rumah. Terlihat ada beberapa bapak-bapak tetangga yang masih berkumpul. Tetapi lagi-lagi aku melihat ada keanehan. Meski mereka sedang berkumpul, tak nampak ada percakapan di antara mereka. Mereka berkumpul seakan sedang bersenang-senang, namun hening. Yang pada akhirnya aku pun berjalan di jalan yang ada di depan rumah. Di sini aku pun tahu kenapa tak ada suara azan. Ternyata musola yang ada di dekat rumah terlihat gelap tanpa satupun penerangan. Bahkan bukan hanya musola, beberapa rumah tetangga Paman pun nampak sangat gelap tanpa ada satupun lampu yang menyala. Hanya rumah Pamanlah yang saat itu terlihat terang dan ramai dengan orang-orang yang sibuk mempersiapkan pernikahan Elsa besok pagi. Melihat keanehan itu pun, aku kembali mencoba berpikiran positif. Mungkin memang karena mereka sedari tadi sibuk di rumah Paman, sehingga belum ada yang pulang untuk menyalakan lampu rumah mereka, gumamku waktu itu. Sesaat kemudian, aku yang hendak kembali masuk ke rumah berpapasan dengan Inara. Aku kian terkejut ketika melihat wajah Inara terlihat kian pucat dengan mata yang semakin memerah. "Inara, kamu di sini, ikut abang bentar," ucapku sambil menarik tangan Inara menuju kursi yang ada di ruang tamu. "Ada apa, Bang?" tanya Inara. "Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih di sini?" tanyaku padanya. "Aneh? Aneh apanya?" tanya Inara balik dengan raut wajah yang bingung, seakan tak mengerti apa yang aku maksudkan. "Ra, sini, bantu ibu sebentar," sahut Bulik Siti, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba sudah berada di depan pintu sembari memanggil Inara. Tanpa berucap apa-apa, Inara pun langsung berjalan menghampiri ibunya dan keluar rumah meninggalkan aku sendiri yang masih berdiri di ruang tamu. Aku menyadari sesuatu. Kemudian aku segera bergegas untuk mencari cermin untuk memastikan apakah hal yang sama terjadi padaku. Tapi aku tak menemukan satu cermin pun di rumah ini. Bahkan cermin berukuran sedang yang awalnya terpampang di dinding kamarku pun sore itu juga tak ada. Hal itu semakin membuat rasa takutku kian membesar, dan aku juga semakin panik. Pada akhirnya terfikir olehku untuk menggunakan kamera di handphoneku. Aku terkejut bukan kepalang ketika dari kamera handphone aku melihat wajahku yang tak kalah pucatnya dari wajah Pras dan Inara. Ditambah lagi, bola mataku yang seharusnya berwarna putih kini terlihat sangat merah. Dengan perasaan yang tak karuan itu, aku pun kepikiran untuk menelpon bapak. Setelah beberapa kali mencoba panggilan, teleponku pun selalu gagal. Dan di sini aku baru menyadari kalau handphoneku tak ada sinyal sama sekali. Waktu itu, aku mencoba tetap tenang dan merebahkan badanku di tempat tidur, sembari memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Aku yang hendak memejamkan mata, tiba-tiba aku dikejutkan kembali dengan suara riuh dan juga kentungan yang dipukul berkali-kali. Ini adalah suara kentungan untuk kedua kalinya. Di sela-sela suara kentungan itu, terdengar teriakan-teriakan yang seakan memanggil-manggil namaku, Inara, dan juga Pras. Dari banyak suara yang memanggil-manggil nama kami, aku mendengar satu suara yang tak asing bagi telingaku. "Bapak," gumamku yang kemudian bangkit dari tempat tidur. Ya, di antara suara riuhnya bunyi kentungan dan banyaknya suara yang memanggil, aku mendengar suara bapakku. Akhirnya, aku pun semakin yakin kalau sedari tadi kami tidaklah di rumah Paman, melainkan di alam lain. Aku yang semakin takut dan panik pun mulai mencari Inara dan juga Pras
untuk memastikan kembali keadaan mereka. Aku berjalan keliling, menyisir setiap ruangan rumah itu untuk mencari Inara dan Pras, karena aku kian merasa panik dan juga semakin takut. Apalagi ketika suara kentongan tadi berubah menjadi suara azan dan suara beberapa orang yang membaca sholawat. Aku sendiri tak tahu dari mana asal suara-suara itu. Akan tetapi, suara azan dan bacaan sholawat itu terdengar dengan jelas di telingaku. Hingga sesaat kemudian, badanku tiba-tiba terasa lemas dan kepalaku juga tiba-tiba merasakan pusing yang teramat luar biasa. Aku sempat akan hilang kesadaran, namun aku bisa kembali mengendalikannya ketika aku mulai membaca doa-doa yang kubisa di dalam hatiku. Tak selang berapa lama, aku pun melihat Inara yang sedang duduk berbaur dengan ibu-ibu yang sedang mengiris sayuran dan juga menyiapkan bumbu masakan. Kulihat Inara menatap wajah ibu-ibu yang ada di depannya dengan tatapan aneh dan sedikit melotot. Terlihat seketika raut wajah Inara menjadi ketakutan. Aku pun bergegas menghampiri Inara dan menarik tangannya menjauhi gerombolan ibu-ibu itu. Segera aku mengajaknya untuk mencari Pras. Tak heran jika Inara merasa ketakutan, karena wajah ibu-ibu yang sedari tadi duduk bersamanya perlahan-lahan berubah menjadi sosok-sosok yang mengerikan. Ada yang menjadi pocong, kuntilanak, sosok wanita tua berambut putih terurai hingga menutupi wajahnya, dan juga beberapa sosok mengerikan. Tak butuh waktu lama, akhirnya kami pun menemukan Pras yang sedang terduduk di lantai ruang tamu di rumah nenek. Di belakangnya ada sosok genderuwo berbadan besar dan juga berbulu hitam dengan mata merah dan taring yang meruncing. Sosok itu juga terlihat seperti menghisap rokok di mulutnya. Jadi, inikah sosok yang sebelumnya mengganggu Pras di kebun teh tempo hari? Batinku dalam hati. Tak hanya itu, dari dalam rumah terlihat Yayi datang hendak meraih Pras dengan raut muka yang marah. Namun, itu bukanlah Yayi yang biasa kulihat. Namun, Yayi yang sudah berubah menjadi nenek-nenek yang sangat bungkuk, yang bahkan saking bungkuknya, kepala nenek itu seakan lebih rendah dari bongkok punggungnya. Sedangkan Pras pun masih terduduk di lantai. Aku yang melihatnya saat itu langsung menghampirinya dan menarik tangannya untuk keluar dari rumah itu. Dengan sedikit berlari, aku, Inara, dan juga Pras bergegas keluar dari desa ini. Suara kumandang azan dan sholawat pun terus terdengar dan kian terdengar dengan jelas. Bebarengan dengan hal itu pula, kini terlihat secara perlahan rumah paman dan rumah nenek di situ berubah menjadi pohon-pohon yang berukuran sangat besar dan juga semak-semak. Sementara bapak-bapak yang sedari tadi berkumpul di depan rumah paman, kini mereka berubah menjadi sosok anak-anak kecil berbulu hitam seperti anak-anak genderuwo. Di tengah ketakutan kami, tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya terang. Cahaya itu berwarna jingga seperti cahaya mentari sore. Waktu itu, Inara dan Pras yang berdiri di sampingku sambil memegang tanganku pun terlihat sangat ketakutan. Sesaat kemudian, tubuh kami serasa perlahan-lahan tertarik ke dalam cahaya jingga tersebut. Di sini terasa sebuah sensasi luar biasa yang saat itu tak bisa ku gambarkan. Sampai pada akhirnya, ketika aku tersadar, aku sudah berada di dalam ruang kamar rumah sakit. Dengan nafas yang terasa berat dan juga badan yang masih terasa sangat lemas, aku pun duduk dan melihat sekelilingku. Kulihat di sini ada bapak, ibu, dan juga Mbah Darno. Terlihatlah raut wajah tegang bercampur dengan senyum lega dari mereka. Sedangkan di kasur sampingku, aku melihat Pras yang juga terbaring dan perlahan-lahan mulai sadar. Tak berselang lama, Inara pun terlihat membuka mata. Lalu disusul tangisan bahagia Bule Siti yang melihat anak perempuannya telah sadar. Seketika, Inara pun menangis ketika ia melihat di tangan kanannya telah tertancap jarum infus. Ekspresi sebaliknya malah terlihat dari Paman Heru, di mana ia tersenyum bahagia melihat tangisan anak perempuannya. Kami bertiga sadar dalam waktu yang hampir bersamaan. Singkatnya, 1 hari setelah kami sadar dan kondisi kami juga mulai membaik, kami pun diperbolehkan dokter untuk pulang. Setelah sampai di rumah Paman Heru, Paman, Mbah Darno, dan ayahku, mereka semua mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku sangat kaget, ternyata aku, Inara, dan juga Pras sempat dinyatakan hilang selama 2 malam di hutan tersebut semenjak kepergian kami sore itu.
dan kami ditemukan dalam keadaan pingsan di bawah pohon besar yang ada di hutan. Aku pun sangat terkejut mendengar penjelasan paman. Sedangkan aku sendiri ingat betul kalau waktu itu hanya terasa beberapa jam saja. Paman sendiri lanjut bercerita kalau pohon besar di hutan itu memang sedari dulu terkenal angker oleh kalangan warga desa. Sehingga waktu ada penebangan hutan untuk pembukaan lahan, pohon beringin itu dan juga beberapa pohon di sekitarnya dibiarkan saja oleh masyarakat setempat. Ya, pohon besar itu adalah pohon beringin yang sebelumnya sempat aku perhatikan ketika mengejar Inara dan Pras. Karena pada malam pertama kami hilang, Paman Heru dan beberapa warga langsung melakukan pencarian dengan memanggil nama dan juga membunyikan kentongan. Namun sayangnya tak mendapatkan hasil. Mungkin itu adalah suara kentongan yang pertama kali ku dengar. Para warga hanya menemukan motor kami yang saat itu terparkir di pinggir jalan. Melihat kekacauan ini, akhirnya pamanku pun menelpon bapak dan menceritakan peristiwa hilangnya kami bertiga. Setelah menjelaskan semuanya, akhirnya bapak dan ibu pun memutuskan untuk mengajak Mbah Darno untuk datang ke Purbalingga dan membantu mencari keberadaan kami. Saat itu, nenek terpaksa dipasrahkan kepada tetangga karena situasi mendadak ini. Mbah Darno sendiri salah satu orang terkenal di desa kami. Ia memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Mbah Darno juga sudah terkenal akan kemampuannya dalam hal gaib. Atas bantuan beliaulah, setelah dilakukan ritual di pohon itu, pada keesokan harinya, kami bertiga ditemukan pingsan tepat di lokasi itu. Padahal sebelumnya, paman dan beberapa warga juga sudah mencari ke sana, namun tidak menemukan apapun. Kami ditemukan dalam keadaan tak sadar. Setelah cukup lama ditunggu, ternyata kami tak kunjung sadar. Hingga pada akhirnya dibawalah kami bertiga ke rumah sakit. Akan tetapi, setelah 2 hari sejak kami dibawa ke rumah sakit, belum juga ada perkembangan apapun. Melihat situasi ini, Mbah Darno pun kembali mengajak ayah, Paman Heru, dan juga beberapa warga untuk mendatangi pohon besar itu kembali. Di lokasi pohon itu, Mbah Darno pun menyuruh ayahku untuk mengumandangkan azan dan dibantu beberapa warga untuk ikut bersolawat. Mendengar penjelasan Paman Heru, aku pun sejenak berpikir, berarti suara azan dan sholawat yang sempat ku dengar waktu itu memang benar, memang berasal dari suara bapakku dan juga beberapa warga yang ikut mencari kami. Aku pun kembali dikejutkan dengan ucapan ibuku yang baru saja keluar dari ruang dapur sembari membawa kopi. Selama 2 hari kalian pingsan di rumah sakit, tak pernah sekalipun buang air besar ataupun kecil. Tapi anehnya, kalian sering muntah. Dan yang bikin kami tambah khawatir, apa yang kalian muntahkan adalah daun-daun kering dan juga patahan ranting yang berukuran kecil. Disusul dengan Mbah Darno yang sedari tadi diam, akhirnya ikut berbicara. Ia mengatakan, kalau saja badan kami tak secepatnya ditemukan dan jiwa kami tak segera kembali ke raga kami dalam waktu 7 hari, ada kemungkinan besar kalau kami bertiga akan mati dan jiwa kami akan selamanya terjebak di dunia mereka. Dari penjelasan yang mereka semua berikan, akhirnya jelaslah di mana jiwaku, Pras, dan juga Inara yang ternyata selama ini terjebak di alam gaib selama 4 hari lamanya. Padahal aku sendiri merasakan kalau kami hanya di sana selama beberapa jam. Pernyataan yang tak kalah mengejutkanku pun juga muncul dari mulut adikku, yaitu Pras. Ia bertanya, kenapa sore itu aku berlari menuju ke arah hutan, meninggalkannya dan Inara. Pras dan Inara yang bingung pun, mereka berdua mengejarku, hingga akhirnya mereka juga ikut masuk ke dalam desa itu. Begitulah kira-kira pernyataan Pras, yang mana jelas-jelas sore itu akulah yang mengejar Pras dan Inara. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada yang tahu. Sedangkan acara pernikahan Elsa yang harusnya berlangsung bahagia, waktu itu harus tertunda karena menghilangnya kami bertiga.